Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Gimana hasil trading Anda selama ini? Profit apa loss? Semoga keberuntungan terus menyertai Anda. Oke, teman-teman Anda yang pertama kali datang di channel saya ini, silakan tolong di subscribe supaya Anda bisa terus mendapatkan video-video terbaru setiap hari ya. Kemudian Anda juga bisa klik lonceng untuk dapatkan notifikasi supaya ilmu Anda terus bertambah dan Anda bisa menjadi trader profesional nantinya. Jadi bagi teman-teman yang pemula, saya selalu tidak bosan-bosan ingetin, jangan coba-coba trading dengan menggunakan uang asli di awal sebelum Anda benar-benar menguasai ilmu trading yang sebenarnya. Jadi Anda boleh latihan lewat akun demo. Dimana buka akun demonya? Akun demonya sudah saya siapin di dalam deskripsi dalam video ini ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kemudian bagi teman-teman oh ya, saya sudah terbiasa, saya mau akun real, sedang mencari broker. Nah, ini juga saya siapin di dalam deskripsi ini, dalam video ini ya, di MRG dari Trader Family. Jadi di situ teman-teman bisa dilayani dengan bahasa Indonesia, tarik uangnya mudah, itu yang gampang, aman, oke. Dan tidak berbelit-belit. Paling lama 1 jam sudah masuk ke rekening Anda. Oke, bisa pakai bank lokal lagi ya. Anda juga bisa memilih mau fixed rate atau floating rate. Kemudian informasi lain lagi bagi teman-teman yang mau belajar ikut kelas secara advance, saya bisa menghubungi saya di dalam deskripsi ini, ada WA, ada website. Karena setiap bulan saya mengadakan workshop semi privat untuk membimbing Anda ke arah profesional ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan kembali ini karena kemarin ada komen saya lihat di channel saya mengatakan bagaimana sih trading dengan indikator zigzag. Oke, jadi hari ini saya akan membahas supaya kita semua boleh mengerti bagaimana sih kalau kita trading dengan metode zigzag ya. Zigzag ya, bukan zigzag. Zigzag ya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba saya hidupin ya. Ini dedicated. Nah, ini masih begini. Kita jadi putih dulu aja. Ini kita hapus yang gridnya. Tunggu, mana gridnya ya? Kita klik kanan. Ini gridnya kita hilangin. Kemudian kita jadi putihin. Putih. Klik kanan. Properties. Properties. Terus ini sudah white. Ini kita hitamin supaya angkanya kelihatan ya, samping ini. Bar up kita biru, bar down kita merah, biar solid. Pull kita biar solid ya, kita biru aja. Kemudian bear candle kita jadi merah. Oke, tuh jadi ya. Terus bagaimana kita hidupin indikator zigzagnya? Di mana sih dapat indikator zigzagnya? Pertama kita coba lihat di sini ada nggak zigzagnya. Kita lihat trennya di sini, ada zigzag nggak ya? Tidak ada. Bukan di osilator, dia di custom. Oke. Ada nggak? Nah, ini dia. Oke. Tuh, jadi kan? Ini saya ubah ke biru aja ya, supaya lebih gampang lihatnya. Coba bisa nggak? Susah dapatkannya ya. Coba ya. Tunggu. Kita masih pasin untuk kita coba edit ini merah ya. Susah bener ya, kita ambil untuk ketemuinnya. Nah, ini dia, sabar ya teman-teman. Oke, kita coba input.
colornya kita ganti biru saja biar lebih enak lihat. Kita besarin dikit ya. Oke, itu dia. Oke, nah ini kita besarin. Oke, gimana sih teman-teman cara trading dengan pola zigzag ini, indikator zigzag ini? Simple ya teman-teman ya, simple sekali, yaitu begini teman-teman. Ini sudah simple dia kasihnya nih, naik turun naik turun naik turun naik turun, namanya zigzag ya. Jadi kalau kita jalan ya kiri kanan lah, yaitu namanya zigzag ya. Jadi sekali ke kanan sekali ke kiri. Oke, bagaimana cara metode tradingnya ya? Oke, secara simpel teman-teman begini teman-teman, mulai dari time frame daily lah ya, kita bicara daily saja. Nah, daily itu kan seperti ini teman-teman, tuh ya. Ini artinya teman-teman perhatikan baik-baik cara kerja secara sifat zigzag itu, namanya zigzag ya. Dia sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali ke atas. Begini, teman-teman adalah selalu mencari ketika dia ada perubahan di ujung. Oke, contoh, ketika teman-teman lihat di sini, udah bentuk kayak begini, dia sudah mau balik, tak? Teman-teman melakukan sell aja, gitu kan? 4.400 poin loh. Oke. Nah, saya kasih tahu saja simpel ya. Ketika dia mulai mau belok kayak begini, teman-teman langsung melakukan buy. Oke. Nah, jadi ketemu di ujung dia, ketika dia sudah lihat dia belok sebagian, teman-teman langsung melakukan sell. Oke, teman-teman selalu katakan, ya kalau lihat yang sudah jadi gampang. Bagaimana kita penerapan yang akan datang? Oke, itu yang bagus ya. Jadi, oke ya. Jadi teman-teman kayak begini. Misalnya kita lihat kayak gini, kan belum kelihatan. Nah, ini kan, tapi ini kan sudah belok kan. Nah, ini ditutup candle lagi. Nah, teman-teman sell. Oke. Nanti kita akan lebih detail ya. Kalau lihat ini memang kelihatan enak. Misalnya harga sampai sini, kita buy aja. Nah, sekarang kayak gini kan. Nah, kita lihat sell ya. Oke ya, kelihatan gampang sih memang. Nanti oke, kita akan bicara lebih detail lagi ya. Ini sementara mengerti dulu cara kerjanya. Ya, teman-teman, kalau dia terus naik kan kita nggak tahu kapan baliknya. Iya, makanya kita perlu tunggu dia balik. Kalau dia balik kan kita sudah mulai konfirmasi ini harga akan, ini sudah berakhir maksudnya. Zigzag ini di ujung sudah mau balik, kita buy. Nah, kan naik ke atas. Nah, kita ketika lihat kayak begini teman-teman, ini kan udah pasti kelihatan kan dia mulai gini kan. Ini kan kita belum lihat ke apa nih, ke kanan sebenarnya. Kalau dia candle kayak begini, ini kan berarti turun ya, kita sell. Nah, kan sampai sini. Ya. Oke, kayak gini kan, dia udah mau turun kan. Nah, kita sell kan. Nah, kayak gini kan dia sudah mau naik kan. Nah, kita buy. Nah, kayak gini kan dia sudah mau turun ya, sell gitu ya. Nah, terus sampai ke bawah gitu ya. Oke. Sekarang nah sama. Kayak gini kan kita buy dong. Ya kan? Nah, setiap ujung dia mau balik ya kita buy gitu ya. Oke, nah sekarang kayak gini bagaimana teman-teman? Kan kita bicara sekarang ini market lagi jalan loh, live loh ya. Kita bukan bicara historical lagi, tapi kita bicara live. Nah kayak begini bagaimana? Oke, teman-teman, kalau kita lihat kayak begini daily, kita lihat ya daily ini seperti apa? Dia di bawah, dia belum membentuk, ini terjadi sideways sebetulnya. Kita sebetulnya kayak begini kita hindari teman-teman, hindari untuk trade sampai ketika dia sudah terbentuk. Nah sekarang ini kan kita belum jelas. Karena ini belum jelas, ini sebetulnya tanda-tanda dia mau balik kan, ya. Tapi ini kan tidak jelas nih, makanya ini belum jadi. Oke, sekarang kalau kita melihat kayak begini misalnya ya, kita bisa lari ke time frame ketika daily seperti ini. Daily sebenarnya mau naik nggak, turun nggak? Kita coba ke H4-nya untuk ambil posisi tradingnya gimana. Tuh. Nah, H4 teman-teman, kita melihat ini sebenarnya sudah mulai berakhir kan? Kayak begini kan? Oke. Nah, ketika dia berakhir ini artinya apa? Dia sudah mulai naik. Teman-teman, kalau ini tutup begini, teman-teman ya. Nah, teman-teman sebenarnya kayak begini. Ini teman-teman bisa melakukan buy di mana? Nih. Kan dia menutup, ada gelombang di sini. Teman-teman boleh melakukan ini. Ya, mau konfirmasi benar. Atau ketika ini jadi, ini kan 4 jam 4 jam kemudian ini jadi, kalau dia masih biru, artinya teman-teman boleh melakukan buy begitu. Sehingga apa yang terjadi? Boleh buy ketika ini candle jadi, dia seperti biru begini. Artinya teman-teman melakukan buy di sini, kita harap ini dia naik. Maka jadi apa? Maka yang terjadi
siksa ini terbentuk naik. Ini langkah pertama. Oke, ini langkah pertama. Kedua, teman-teman kan dia begini ragu, kan dia ini naik. Teman-teman boleh melakukan lebih sabar lagi. Teman-teman baik ketika dia membreak gelombang ini, ya kan itu confirm dia naik. Teman-teman break gelombang ini ya di garis saya inilah ya. Teman-teman melakukan buy di sini. Oke, gitu loh. Targetnya kapan? Targetnya teman-teman kalau mau rajin awasi, tunggu ketika dia mulai membelok arah, teman-teman boleh keluar, atau teman-teman kasih target sesuai yang target yang kepuasan teman-teman di mana begitu. Oke. Nah, jadi ini simple. Kalau kita lihat ini kita masih ragu, kita boleh turunin time frame H1 contohnya. Nah, ini sama kan, semua udah mulai berakhir kan sebetulnya. Ini sudah mulai naik nih, ya. Ini harusnya memang posisi buat buy, teman-teman, USD CAD ya. Gini, karena ini sudah dia membentuk, teman-teman boleh buy gitu, ya. Terus teman-teman harus batasi risiko. Batasi risikonya di bawah gelombang ini gitu loh. Kalau misalnya terjadi salah, kan nggak ada ilmu yang pasti benar. Kalau pasti benar itu bohong itu ya. Nah, teman-teman kalau salah itu apa tindakan teman-teman, itu yang penting ya. Kita batasi risiko, berarti teman-teman boleh stop loss di sini. Targetnya minimal, boleh tunggu dia balik, atau paling tidak teman-teman bisa ambil targetnya di sini. Itu berapa? 200-an poin kan, lumayan gitu ya. Ini H1 loh, oke. Nah, jadi apalagi teman-teman kalau tradingnya di daily misalnya ya. Teman-teman daily, teman-teman mesti lihat di weekly dulu. Nah, weekly kayak begini. Ini semua trennya sudah pada mulai berakhir kan. Nah, teman-teman tunggu lihat ketika weekly-nya mulai membelok ke begini. Nah, teman-teman cari ke daily untuk entry-nya gitu loh. Ke entry kan lebih, daily kan lebih konfirmasi gitu. Ya. Jadi itu salah satu cara sebenarnya mau jauh lebih lebih detail ya teman-teman. Memang harus, misalnya teman-teman harus mengerti lebih advance lagi ketika ini terbentuk, bagaimana kita tambah dengan disiplin ilmu lain, price action atau apa untuk lebih mengkonfirmasi untuk entry dengan ini. Artinya zigzag ini hanya sebagai gelombang buat kita patokan, tapi entry-nya sebaiknya kita memiliki disiplin ilmu yang lain lagi untuk menambah cara entry-nya. Itu jauh lebih baik. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa membantu dan salam profit untuk Anda semua.